Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program sarjana, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang keempat kalau kehadiran saya ini, dan insya Allah kita lanjutkan dari mata kuliah kita yaitu perkembangan peserta didik. Ya, jadi bagaimana perkembangan dari peserta didik, baik nanti dari sisi fisikalnya, jasadianya, psikologinya, kemudian juga emosionalnya, sosialnya. Ya, mata kuliah ini menarik ya karena dari mahasiswa yang ada ini ya sudah berpengalaman ya, berpengalaman terkait dengan bagaimana sebenarnya perkembangan dari peserta didik atau sekarang yang disebut dengan murid ya, ataupun siswa ya, sama aja lah ya, tapi sekarang katanya diganti dengan murid ya. Oke, jadi peserta didik atau murid. Kenapa kita penting mempelajari mata kuliah ini? Jelas ya. Pertama adalah memahami bagaimana perkembangan dari murid gitu ya, dari mulai sisi psikologinya, kemudian fisikalnya, ya emosionalnya, dan juga sosialnya. Ya, tujuannya adalah setelah memahami dari perkembangan tersebut, tentu saja kita akan mampu untuk ya, karena ini adalah perkembangannya khusus pada peserta didik atau murid ya, siswa ya, maka akan mampu kita nanti mendefinisikan, menggambarkan, menjelaskan tentang perkembangan atau karakter dari masing-masing perkembangan dan menentukan dari ya tujuan pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, ya teknik pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya, media pembelajarannya, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Nah, tentu saja banyak sekali teori yang berkembang terkait dengan ya peserta didik ini ya. Nah, di perkuliahan kita akan mempelajari seluruh dari teori yang ada tentang perkembangan ini. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah tidak hanya dari satu persepsi saja, ya, tidak hanya dari satu perspektif tentang perkembangan. Misalnya, ya, kita kemarin bicara tentang remaja, ya. Sebelumnya tentu kita mengenal ada ya anak-anak, ya. Anak-anak pun kita boleh bagi lagi menjadi misalnya usia 0 sampai 1 tahun yang biasa bayi, ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Nah, kita mulai dari antara 3, 4 ya, umpamanya di taman kanak-kanak Raudatul Atfal ya, 3 atau 4 PAUD, sekarang PAUD jadinya ya, pendidikan anak usia dini ya. Jadi pendidikan anak usia dini ya, walaupun nanti kalau secara keilmuan juga kita sebenarnya fokus di SD, SMP, SMA, MI, MTS, Alia. Sebenarnya kita mulainya itu ya adalah dari usia 6 ya, 6 tahun, 6 sampai 18 tahun. Itulah yang dimaksud dengan peserta didik ya. Jadi sebenarnya mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana perkembangan peserta didik dari usia
6 atau mungkin dari masuk 5 ya, 5-6 tahun ya sampai 18 tahun ya, dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah, itu yang dipelajari. Untuk apa? Ya untuk menyukseskan ya, setelah mampu untuk mendeskripsikan tentang perkembangan anak ya, mulai dari tadi sisi fisiknya, kenapa harus ada pelajaran misalnya apa, olahraga, penjaskes gitu ya. Kenapa? Karena memang secara fisik mereka perlu dilatih ya. Kemudian juga kenapa harus ada pembuatan misalnya kelompok atau tim atau mungkin grup, karena mereka juga perlu adanya sosialisasi. Kenapa harus ada matematika gitu ya? Itu penting. Kenapa? Kalau kita ya penting, kenapa harus ada pendidikan agama Islam. Jadi nanti pertanyaan besarnya dari mata kuliah ini yang harus dijawab itu adalah ya, kenapa pembelajaran atau kenapa mata pelajaran pendidikan agama Islam itu harus diberikan kepada peserta didik ya, kaitannya dengan perkembangan dari peserta didik. Nah, baik ya, sehingga mata kuliah ini menjadi penting untuk kita bisa menyesuaikan ya dengan perkembangan tersebut. Nah, termasuk menarik juga karena kita base-nya adalah from Islamic perspective, so kita juga mesti paham teori-teori yang dibuat atau yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Islam. Misalnya Al-Ghazali misalnya, ketika beliau bicara tentang pendidikan anak ya, maka beliau pasti memahami dulu tentang bagaimana sebenarnya perkembangan anak di usia 0 sampai 1 tahun. Makanya nanti dalam bahasa Arab itu ada istilah asobi, ada istilah atiflun ya, atfal jamaknya, kemudian ada istilah gulam, ada gilman jamaknya juga ya, kemudian ada fata, itu ada gulam tadi kan ya. Nah, berarti itu kan ada perkembangan-perkembangan yang mestinya juga dalam perspektif Islam itu juga perlu dikembangkan ya. Maksud saya adalah bahwa teori perkembangan peserta didik ini perlu juga kita perkaya dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ulama. Ada Imam Al-Ghazali, ada Ibnu Sina gitu ya, ada nanti juga Ibnu Khaldun tentu saja gitu, ketika bicara tentang perkembangan. Nah, ini perlu digali, itulah PR kita. Kalau kita mempelajari dari Western misalnya, itu bagus, tidak ada masalah, tapi kita kalah. Kenapa? Karena so we have our belief gitu ya. Kita kan punya keyakinan, kita punya din ya. Jadi makanya harus betul-betul bisa memahami. Oke ya. Jadi mata kuliah ini menurut saya is important for us, is amazing ya. Terutama nanti kita boleh sharing ya, di sini ada Bu Ria April, ada Pak Ali Imron, ada Bu Nur Aini, ada Bunda Eli, kan udah senior-senior nih di dalam mendidik anak. Nah, kira-kira anak itu kenapa sih suka tantrum gitu ya? Kenapa sih anak SD itu egosentris gitu ya, dari segi psikososialnya banyak. Kita mungkin, jadi kelas ini 6C ini kan sangat spesial ya, jadi ya kita sharing aja gitu ya. Nah, oke, baik, menghemat waktu, saya berikan waktunya ya, insya Allah sesuai on time ya, kepada yang ingin presentasi. Mungkin ke Pak Ustadz Ali Imron dulu ya, saya silakan Ustadz. Menurut kita, air penyesami powder rasanya Oke, baik. Silakan siapa yang mau presentasi sesuai dengan yang tadi ada di grup, saya persilahkan. Saya MC-nya siapa nih? Ustadz Ali Imron sudah on? Iya, silakan suaranya. Dari kelompok 9, Oke, silakan. Kelompok 9 sudah siap? Tadi sudah dikirim. Silakan. Baik, insya Allah siap Pak dosen. Sebelum saya memulai, saya minta tolong untuk menampilkan PPT siapa ya Pak ya? Karena kayaknya HP saya agak kurang memadai ini. Mungkin Pak Ali bisa minta tolong menampilkan PPT kami nanti, atau Bu Lina. Oke, baik, saya buka terlebih dahulu ya Pak dosen ya.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Lampu, Bapak Dr. Misno, dan para teman-teman kelas 6C yang mudah-mudahan semuanya kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak dan Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kami kelompok 9 untuk kali ini akan melaksanakan presentasi kami pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul perkembangan teori karakteristik perkembangan remaja. Di antaranya saya sendiri anggota Muhammad Ramdan Jelani, ada Ibu Yeni Suryani, Ibu Wanda, Ibu Widya, Kang Manul Hakim, dan Kang Habib Muhammad. Baik, sebelum kita memulai, saya dan kami memulai membuka atau membacakan makalah kami, alangkah baiknya kita mulai pelajaran yang kita akan laksanakan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertama kita membahas tentang perkembangan teori karakteristik remaja. Yang pertama, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Yeni yang pertama untuk membacakan. Selanjutnya nanti akan disusul oleh anggota-anggota yang lain. Baik, mangga dipersilahkan Ibu Yeni untuk membacakan makalahnya. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak. Izin Pak dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individual atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan. Pada masa remaja terjadi perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mengandung perubahan biologis, kognitif, psikolog, dan sosial emosi. Oleh karena itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan wawasan para pembaca, mahasiswa, terutama bagi pendidik atau orang tua dalam memahami perkembangan remaja yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Rumusan masalah. Bagaimana sih konsep dari perkembangan remaja? Bagaimana perkembangan fisik pada fase remaja? Bagaimana perkembangan kognitif pada fase remaja? Bagaimana perkembangan sosial pada fase remaja? Dan apa saja faktor-faktor perkembangan pada fase remaja? Tujuannya untuk mengetahui konsep dari perkembangan remaja, untuk mengetahui perkembangan fisik pada fase remaja, untuk mengetahui perkembangan kognitif fase remaja, untuk mengetahui perkembangan sosial pada fase remaja, dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui konsep perkembangan remaja, dapat mengetahui dari perkembangan fisik fase remaja, dapat mengetahui dari perkembangan kognitif remaja, dapat mengetahui dari perkembangan sosial remaja, dan dapat mendeskripsikan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Pembahasan konsep perkembangan remaja. Remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mengandung perubahan biologis, kognitif, psikososial, dan sosial emosional. Menurut Hawlok,
tahun 1980 ada 3 tahapan perkembangan remaja, yaitu yang pertama remaja awal, usia dari 11 sampai 13 tahun. Yang kedua remaja madya, usia antara 14 sampai 16 tahun. Yang ketiga remaja akhir, usia dari 17 sampai 20 tahun. Sedangkan menurut Sarwono di tahun 2006 ada 3 tahap perkembangan remaja dalam menyesuaikan diri menuju dewasa. Yang pertama, remaja awal, usia 10 sampai 12 tahun, di mana remaja masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Yang kedua, remaja madya, usia 13 sampai 15 tahun. Remaja sangat membutuhkan kawan, berada pada kondisi kebingungan karena tidak tahu harus memilih yang mana, peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, remaja akhir di usia 16 sampai 19 tahun. Pada tahap ini, minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dalam pengalaman-pengalaman baru dan terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Menurut Topalia dan kawan-kawan, di tahun 2008 masa remaja dimulai dengan usia 11 tahun atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun atau masa remaja akhir. Dan masa remaja tersebut terjadi banyak perubahan besar dalam individu. Sedangkan menurut Harlock di tahun 1980 masa remaja berlangsung dari usia 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun, dan akhir masa remaja dari usia 16 tahun hingga 18 tahun. Usia tersebut matang secara hukum. Baik, terima kasih Bapak. Bisa dilanjut sama Bu Wit, ciri-cirinya Bu Wit? Kemungkinan ada Kang Abid, mungkin mahasiswa yang pindahan, Kang Abid. Oke, silakan lanjut. Baik, kalau tidak ada yang meneruskan, baik saya sendiri Pak dosen yang akan meneruskan. Ya, boleh, silakan. Baik, dilanjutkan kembali. Adapun ciri-ciri remaja menurut Harlock 1980 adalah sebagai berikut. 1. Masa remaja adalah periode yang penting. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. 3. Masa remaja sebagai pencari identitas. 4. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. 5. Masa remaja sebagai ambang masa depan. Sedangkan tugas-tugas yang dihadapi oleh remaja menurut Harlock 1980 adalah sebagai berikut. 1. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Selanjutnya mencapai peran pria maupun wanita, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif, mengharapkan perilaku sosial yang bertanggung jawab, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, terakhir mencapai kemandirian emosional dari orang tua. Tahap pubertas menurut Jahja 2011 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. A. Tahap prapuber. Tahap ini bertumpang tindih dengan 1 atau 2 terakhir masa kanak-kanak. Pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi anak ataupun bukan seorang remaja. Ciri-cirinya yaitu seks sekunder mulai tampak tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. B. Tahap pubertas. Pada tahap ini merupakan pembagi antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Ciri-ciri seks sekunder terus berkembang dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ sel. C. Tahap pasca puber. Tahap ini tumpang tindih dengan tahun pertama dan tahun kedua masa remaja. Pada tahap ini dicirikan dengan seks sekunder berkembang dengan baik dan organ-organ seks mulai berfungsi dengan matang. 2. Perkembangan fisik pada remaja. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris,
dan keterampilan motorik Papalia dalam Jahja 2001. Perubahan pada tubuh pas remaja ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Perubahan fisik pada pas remaja yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi, maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. Menurut Marwoko 2019, perubahan fisik pada fase remaja ada dua, yaitu perubahan internal dan eksternal. A. Perubahan internal. 1. Sistem pencernaan. Perut menjadi lebih panjang, usus bertambah panjang dan besar. Otot perut semakin kuat, hati semakin kuat, dan tenggorokan semakin panjang. 2. Sistem peredaran darah. Pada usia 17 atau 18 tahun, berat jantung 12 kali lebih berat dari lahir dan pembuluh darah semakin panjang dan tebal. 3. Sistem pernafasan. Kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian. 4. Sistem endokrin. Kelenjar-kelenjar seks berkembang pesat dan berfungsi meskipun belum mencapai ukuran matang sampai akhir remaja atau awal masa dewasa. 5. Jaringan tubuh. Perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Selain itu, jaringan lain terus berkembang seperti jaringan otot. Perubahan eksternal. 1. Tinggi badan. Rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang antara 17 dan 18 tahun dan anak laki-laki pada umur 18 tahun. Berat badan. Perubahan berat badan mengikuti perubahan tinggi badan, tetapi berat badan sekarang tersebar ke bagian-bagian tubuh yang tadinya hanya mengandung sedikit lemak atau tidak mengandung lemak sama sekali. Proporsi tubuh. Berbagai anggota tubuh lambat laun mencapai perbandingan tubuh yang baik. 4. Organ seks. Organ seks pria maupun wanita mencapai ukuran matang pada masa akhir remaja, tetapi fungsinya belum matang sampai beberapa tahun kemudian. 5. Ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder yang utama berada pada tingkat perkembangan yang matang pada akhir masa remaja. Masa pubertas terjadi proses neurodokrin otak terutama pada masa remaja awal yang memberikan stimulasi untuk perubahan fisik yang cepat, pertambahan tinggi badan. Untuk anak perempuan, percepatan pertumbuhan adalah 9 tahun dan anak laki-laki adalah 11 tahun. Selama mengalami percepatan pertumbuhan, anak-anak perempuan bertambah sekitar 3,5 inci setiap tahun dan 4 inci untuk anak laki-laki setiap tahunnya. Santrok 2014. Pertambahan berat badan terutama terjadi karena perubahan komposisi tubuh dan anak laki-laki terjadi akibat meningkatnya massa otot, sedangkan pada anak perempuan terjadi karena meningkatnya massa lemak batu bara. Adapun menurut Thohir 2018 dalam bukunya berjudul Psikologi Perkembangan terdapat perubahan seks pada masa pubertas, yaitu perubahan seks primer dan perubahan seks sekunder. Ciri perubahan seks primer pada wanita terjadi perubahan pada vagina, uterus, tuba, falopi, dan ovaries. Sedangkan pada laki-laki terdapat perubahan pada penis, skrotum, testis, dan seminal vesicles. Ciri seks sekunder terdapat perubahan pada buah dada, tumbuh bulu pada bagian tertentu, tekstur kulit, perkembangan maskular, perubahan pada pinggul, dan juga perubahan suara. Untuk Bu Yeni, mohon bisa dilanjutkan kembali. Baik Pak, tadi Pak Bu Wid juga bersedia. Bu Wid, ada Bu Wid? Baik, siap Bu Yeni, baik Pak Jai. Izin Pak dosen melanjutkan bacaan. Perkembangan kognitif pada silahkan Bu Widya. Baik, terima kasih Pak dosen.
perkembangan kognitif pada fase remaja. Pada tahap remaja adalah tahap formal operation di mana tahap terakhir dari Piaget yang muncul antara usia 11 dan 15 tahun dan berlanjut pada masa dewasa. Pada tahap ini, individu dapat berpikir secara abstrak, remaja mengembangkan gambaran tentang keadaan ideal dalam memecahkan masalah lebih sistematis, di mana mengembangkan hipotesis tentang mengapa sesuatu terjadi seperti ini, dan kemudian menguji hipotesis tersebut. Selain itu, perubahan kognitif yang terjadi selama masa kanak-kanak ke remaja adalah berpikir lebih fleksibel dan kompleks. Sandstrom 2014. Menurut Bird 2003 yang mengacu pada teori perkembangan kognitif dari Piaget, ciri perkembangan kognitif remaja adalah mampu menalar secara abstrak dalam situasi yang menawarkan beberapa kesempatan untuk melakukan penalaran deduktif hipotesis dalam kurung hipotetiso-deduktif reasoning dan berpikir profesional thought, memahami kebutuhan logis dan pemikiran proposisional, memperlihatkan distorsi kognitif yaitu pendengaran imajiner, garis miring, khayal dan dongeng pribadi yang secara bertahap akan menurun dan akan menghilang di usia dewasa. Salah satu perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak yang masih belum ditinggalkan pada masa remaja adalah berpikir egosentrisme dalam kurung Piaget dalam Papalia dan Olds 2001.2 Yahya 2011. Kematangan kognitif sebagai tujuan perkembangan masa remaja. Dari arah dalam bagan dari arah menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final ke arahnya membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Yang kedua, menerima kebenaran dari sumber otoritas ke arahnya memerlukan bukti sebelum menerima. Yang ketiga, memiliki banyak minat dan perhatian ke arahnya memiliki sedikit garis miring perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Yang keempat, bersikap subjektif dalam menafsirkan sesuatu ke arahnya bersikap objektif dalam menafsirkan sesuatu. Kalau dalam kurung Yahya 2011 dalam bukunya Psikologi Perkembangan. Selanjutnya, perkembangan sosial pada fase remaja. Remaja mulai membentuk berbagai jenis hubungan sosial lebih mendalam dan intim dibandingkan masa kanak-kanak, dan jaringan sosial yang luas meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Oswald 2010. Perkembangan sosial pada fase remaja dibagi menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Remaja awal ditandai peran peer group sangat dominan. Mereka berusaha membentuk kelompok, bertingkah laku sama, berpenampilan sama, mempunyai bahasa yang sama, dan kode atau isyarat yang sama. Pada remaja tengah, perkembangan sosialnya adalah berusaha untuk mendapat teman baru dan sangat memperhatikan kelompok lain secara selektif dan kompetitif. Batu bara dalam kurung 2010. Remaja akhir lebih perkembangannya ke sosial ditunjukkan dengan bergaul dengan jumlah teman yang lebih terbatas dan lebih lama dalam kurung teman dekat, dan terdapat ketergantungan kepada kelompok sebaya berlangsung fleksibel, kecuali dengan teman dekat pilihannya yang banyak memiliki kesamaan minat. Selanjutnya, perkembangan emosional fase remaja. Beberapa ciri perkembangan emosional pada masa remaja menurut Zeman dalam kurung 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan beralasan. Yang kedua, memahami perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu. Selanjutnya, setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan mengelola emosinya. Dan yang terakhir, gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Baik, Pak Zai, bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lain? Oke. Pak Jai. Oke, silahkan lanjut. Iya, boleh dilanjut lagi. Silakan Bu. Iya. Perkembangan bahasa fase remaja. Sentrak 2007 mengemukakan bahwasannya perkembangan bahasa pada masa remaja adalah sebagai berikut. Terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, mengalami kemajuan dalam memahami metafora atau perbandingan makna antara dua hal yang berbeda, dan satir
atau menggunakan ironi, cemooh, atau lelucon. Meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Faktor-faktor perkembangan fase remaja. Menurut Santrok, yang pertama ada keturunan, yang kedua nutrisi, ketiga hormon, yang keempat lingkungan. Yang pertama, keturunan merupakan hal yang sangat penting mempengaruhi perkembangan remaja. Yang kedua, nutrisi. Remaja memilih makna lebih penting daripada waktu atau tempat makan sayuran dan buah-buahan, serta produk gandum utuh juga nilai protein diperlukan untuk remaja. 3. Hormon. Hormon bahan kimia yang kuat oleh kelenjar ekstrodin dan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. 2 kelas hormon memiliki kontraksi yang berbeda secara signifikan pada pria dan wanita. Androgen adalah kelas utama hormon seks pria dan estrogen adalah kelas utama hormon wanita. Yang terakhir, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan remaja. Lingkungan di sini baik lingkungan pertemanan, sekolah maupun keluarga atau di rumah. Yang terakhir, penutup, kesimpulan. Remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mengandung perubahan biologis, kognitif, psikososial, sosial emosional, serta bahasa. Perubahan fisik pada fase remaja yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan, dan sistem respirasi maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh yang sangat berpengaruh terhadap konsep diri remaja. Pada perkembangan kognitif, remaja berada pada tahap operasional formal di mana individu dapat berpikir secara abstrak. Remaja mengembangkan gambaran tentang keadaan ideal, memecahkan masalah lebih sistematis, dan berpikir lebih fleksibel dan kompleks. Perkembangan sosial pada fase remaja lebih luas dan lebih intim. Remaja sudah mampu mengelola emosinya dan perkembangan bahannya semakin kompleks dan luas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja adalah keturunan, nutrisi, hormon, dan juga lingkungan. Baik, terima kasih Pak dosen dan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bu Yeni dan teman-teman yang lain. Dan Pak dosen, pemaparan kelompok 9 tentang teori karakteristik perkembangan remaja. Dengan adanya pemaparan terkait perkembangan fase remaja, diharapkan kita menjadi ini bahan evaluasi serta memahami perkembangan remaja yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial, serta dapat memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi fase remaja. Itu saja Pak dosen yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ataupun yang mau bertanya ataupun Pak dosen yang ingin menambahkan kekurangan yang ada di kelompok kami, kami mempersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Jalani ya dengan teman-temannya. Oh, ada yang mau komentar langsung nih, Bu Ria April mau bertanya apa gimana dengan Bu Adedian nih? Silahkan. Bu Ria dulu ya, nanti baru Bu Ade ya. Silahkan Bu Ria. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya itu Pak, apa ya, bertanya sama kelompoknya dulu. Apa itu perbedaannya remaja dan dewasa? Terus apakah yang orang remaja itu pasti sudah dewasa? Itu aja. Kasih. Oke, terima kasih. Menarik ya pertanyaannya ya. Jadi remaja sama dewasa bedanya apa? Terus apakah remaja itu pasti dewasa atau dewasa itu kadang berjiwa remaja gitu ya? Baik, terima kasih. Gimana nih Pak Jalani langsung dijawab atau dikumpulkan dulu?
Boleh dikumpulkan dulu Pak dosen, dilanjut dulu Bu Dian Oke, mungkin. silakan dicatat ya. Tadi dengan Bu Baik, Pak. Jenny, dengan Bu Widya ya, siap-siapkan ya. Oke, silakan Assalamualaikum sekarang ke Bu warahmatullahi Ade Dianiati. wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, kalau anak mengalami perubahan tersebut, itu kan sering ada pertanyaan ya, Pak. Kok aku kayak gini ya? Kok aku Hmm. kayak gitu gitu? Kok aku tumbuh ini? Kok aku ada ininya gitu ya? Itu menjawabnya itu bagaimana ya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu langsung kepada istilahnya itu pendidikannya ya. Gimana caranya nih ketika menjawab remaja tadi yang fisik ya, yang kelihatan ya. Nanti mulai yang non fisik nanti kan lebih kelihatan lagi tuh. Apa nih? Misalnya kok Tuhan itu di mana ya? Gitu kan. Itu mulai nanya juga nih. Kenapa kita harus sholat nih? Ah, gitu. Terima kasih Bu Adian ya. Ini kayaknya banyak nih yang nanya nih. Ini Itu pengalaman Mungkin pribadi Bu ya, ini Ade. Pak dosen, spesial. Jadi banyak yang Dokter nanya. Misno, untuk tambahan saja untuk pertanyaan pertama tadi, itu kan untuk Mhm. membedakan dewasa dan remaja itu kan dilihat tadi kan dari materi tadi kan dari usia, betul kan Pak Mhm. dosen ya? Tapi ketika usia sudah jatuh dewasa, tapi kok yang lebih di bawah usia itu memiliki kesadaran lebih dewasa. Nah itu teori ini gimana untuk menyikapi kebenarannya gitu? Baik Pak dosen itu aja ya. Oke. Terima kasih. Ini udah banyak banget sebenarnya sih ini. Jadi nanti malah agak kurang fokus ya. Tapi bolehlah Pak Usman Sirojudin nih. Ini luar biasa nih pertanyaan-pertanyaannya nih ya. Silakan Pak Usman. Baik, saya hanya sedikit ada sepertinya ada yang kelewat kan tentang perkembangan remaja itu yang tidak kalah penting itu kita membahas bagaimana kesehatan mental di usia remaja itu karena kesehatan mental itu sangat menunjang sekali untuk produktivitas dan kualitas kesehatan fisiknya. Nah, jadi saya minta sedikit penjelasan tentang bagaimana kesehatan mental pada usia remaja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kesehatan fisik. Itu aja, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Usman luar biasa nih. Silakan Pak Jailani nih. Tadi betul ya Pak Muhammad Ramdan Jailani ya. Coba Mister Jailani. Saya kan Pak Jailani dengan Bu Yeni Natasha dengan satu lagi siapa tadi ya. Silakan Ya, dikomentari nanti saya bantu deh. oke baik. Terima kasih Pak dosen. Terkait dengan pertanyaan pertama tadi Bu Ria ya dan Pak Hendra menambahkan mungkin Mhm. bagaimana eh, ada yang dikatakan remaja, tapi mungkin antara perbedaan antara remaja dan dewasa gitu ya, seperti itu. Tapi Ya ukurannya betul. ada yang dewasa, tapi belum dewasa, tapi yang remaja masih umuran remaja, tapi sudah bisa berpikir secara dewasa. Mungkin itu kurang lebihnya ya. Apa dam, apa Ya betul. penyebabnya lah gitu sebenarnya. Nah, tadi sebenarnya udah sedikit dijawab oleh Pak Hendra mungkin karena ini kan ukurannya pertama adalah hanya sekedar ukuran dari segi umur ya. Dan banyak juga sebenarnya ada kalau ukuran akhir remaja itu memang kalau dari penelitian menurut Harlock tadi kita telah baca sampai usia 20. Dan setelah umur 20-21 ke atas, dan mungkin kalau nggak salah saya pernah baca itu sampai 40 atau 30 berapa, itu baru dewasa. Nah, ini kan pertanyaan seperti ini sebenarnya jawaban bagaimana orang dewasa tapi belum dewasa gitu. Nah, mungkin saya hanya memperjelas ini, kemudian ada teman-teman yang bisa menjawab lebih, Widya atau Bu Yeni, dengan secara terperinci bagaimana penjelasan seperti itu. Mangga Bu Yeni atau Bu Widya. Bentar Ustadz, ini lagi tanggung azan di sini ya, di tempat kerja. Ya Mungkin boleh nunggu azan boleh. selesai dulu. Boleh. Kita tunggu dulu aja ya. Ya boleh sambil yang lain juga di sini juga sambil adzan sambil dengarkan adzan jawab adzan ya. Tapi nanti yang lain juga sambil komentar juga nih silakan. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, terima kasih ya sambil mendengarkan adzan, sambil jawab adzan yang dengar adzan. Nah, tadi kalau pertanyaan dari Bu Ria, tapi saya jadi jawab ya. Nanti dulu berarti harusnya ya. Ya, Tapi nambahin pertanyaannya kalau dikit Pak. secara keseluruhan itu memang bisa dijawab di mata kuliah kita ini. Pertama, ya silakan Bu Yeni sambil dengarkan adzan, silakan. Ya izin ya Bapak, maaf. Mungkin perbedaan antara remaja dan dewasa itu, Ya silakan, nggak apa-apa. iya ya maaf. Yang pertama dari perkembangan fisik mungkin ya, kadang remaja kayak tadi Pak siapa tadi bilang, Pak siapa ya, maaf ya, yang pertama tadi menambahkan ya gitu, dari perkembangan fisiknya. Yang nanya Bu Ria, Fisik ya, ya kalau kalau misalkan remaja tuh masih berkembang fisiknya secara, terus kalau misalkan dewasa tuh udah memiliki tangan fisik lebih gitu. Terus ada juga perbedaan dari emosinya juga nih, antara dewasa dan juga remaja. Nah terus kayaknya pola pikir juga berpengaruh Pak, antara dewasa dan juga remaja, pola pikirnya kayak gitu. Kayak gitu aja Pak. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Jadi tadi pertanyaan dari Bu Ria itu ya jawabannya sebenarnya ya pertama kita harus pahami dari sisi definisi ya, bahasa, pengertian dari sisi bahasa dan juga istilah. Referensinya nanti bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu pertama tuh remaja itu apa, kemudian dewasa itu apa, sampai kepada pertengahan antara remaja dan dewasa yaitu pemuda. Nah, dari situ kemudian kita juga bisa secara istilah kita lihat misalnya kalau terkait dengan definisi remaja itu ada peraturan Menteri Kesehatan tentang remaja. Remaja itu apa sih? Ada remaja awal, remaja akhir, ada early, ada middle gitu ya. Ada remaja yang sifatnya itu remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Itu kan teori-teori tentang psikologi. Jadi remaja ya simpel tadi ya, masa setelah masa anak-anak menuju masa pemuda atau menuju masa dewasa, itu adalah remaja. Nah, tadi perlu juga kita pahami, kita sambil dengar adzan ya, sambil jawab baca adzan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya. Menarik nih pertanyaannya ya, dan luar biasa nih senior-senior semuanya ya. Tadi jadi yang perlu kita pahami pertama, tadi pengertian dari remaja itu yang ada di dalam kamus, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia, remaja, pemuda dan dewasa. Termasuk tadi kan sebelum remaja itu kan ada anak-anak ya. Itu kan teori-teori tentang psikologi perkembangan ya. Kemudian yang berikutnya juga secara istilah itu juga boleh dilihat dari beberapa perundang-undangan ya, misalnya undang-undang tentang kepemudaan itu ada definisi tentang pemuda ya. Pemuda itu adalah ya masa-masa pertengahan antara masa peralihan ya dari masa remaja menuju dewasa, itu adalah pemuda gitu ya. Sementara remaja berarti ya masa akhir dari anak-anak menuju pemuda ya, menuju pemuda itu menuju ke yang dewasa ya. Jadi itu secara bahasa dan juga istilah. Kemudian nanti kan kita di awal itu kita sudah belajar tentang apa itu bedanya antara pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu cenderung kepada fisikal ya, pada fisik ya, sementara tumbuh kan gitu ya. Sementara perkembangan itu fisik dan juga mental. Makanya di mata kuliah kita belajar tadi betul ya, perkembangan secara fisik itu kelihatan dari mulai anak. Di sini ada Pak Jela, ini kan profilnya ini anak nih ya, usia berapa ini ya, mungkin 2-3 tahunan ya. Nah kita lihat nih karakternya bagaimana, walaupun kita bukan di PAUD sih ya, kita di PAI nih ya. Jadi anak SD nih usia 5-6 tahun seperti apa pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan misalnya mentalnya, kemudian juga sosialnya ya, emosionalnya, jangan lupa termasuk spiritualnya. Nah, itu dipelajari. Nah, kenapa teori-teori terkait dengan
perkembangan itu muncul ya karena memang teori terkait dengan psikologi ya. Kemudian misalnya kalau Erikson itu menggunakan istilah psikososial, itu melihat seorang anak itu perkembangannya itu seperti apa sih gitu ya. Dari mulai bayi ya usia 0 sampai 1 tahun, kemudian batita bawah 3 tahun, kemudian balita bawah 5 tahun. Kita yang setelah 5 tahun berarti anak-anak, kemudian remaja ya 9-10 gitu, remaja awal, remaja akhir, kemudian pemuda, baru ke dewasa, baru ke tua gitu ya. Baik itu tua apa nih ya? Tua renta ataupun tua bangka gitu ya. Atau tua-tua apa nih? Bercanda, just kidding ya. Kita nggak sampai ke sana, kita hanya sampai ke pemuda, terutama itu pemuda awal yaitu usia 18 tahun lah ya, karena kalau udah mahasiswa nanti udah beda lagi tuh ya. Nah itu kemudian tadi kalau bedanya apa antara remaja dengan dengan dewasa ya berbeda. Pertama dari sisi perkembangan fisiknya, kemudian perkembangan kondisi emosionalnya, kemudian dari sisi misalnya dari sisi misalnya dari sisi pengetahuannya juga berbeda juga gitu ya. Kemudian juga dari sisi misalnya ada yang mau nambahkan nih ya. Oke, baik lagi saya lanjutkan dulu. Jadi perbedaannya kelihatan dari sisi fisik, mental, emosional, spiritual gitu tuh udah berbeda. Jadi bahkan kalau ditanya bedanya apa remaja dengan dewasa ya, justru ada masa peralihan dari remaja dan dewasa yaitu pemuda. Makanya pemuda itu ada menyebutnya itu 18, 19 atau 20 gitu ya, sampai ke dulu itu sempat 40 tahun, kemudian 35 gitu ya. Standar itu sebenarnya ya kita sebutnya kurang lebih itu 35 tahun. Nanti lihat di undang-undang tentang kepemudaan gitu ya. Jadi kalau 35 tahun ini itu masih pemuda tuh ya. Baru nanti usia 35 ke atas 40 itu sudah dewasa. Nah, lagi-lagi yang paling penting kalau kita belajar di perkuliahan itu adalah teori yang berkaitan atau teori yang melihat bagaimana pertumbuhan dari manusia gitu ya, dari manusia dari mulai lahir sampai meninggal. Nah, seringnya memang kalau tadi dibacakan hampir semuanya ya, karena memang ilmu itu berkembang ya sangat pesat sekali tentang psikologi ini, psikologi perkembangan ini ya, sehingga ya banyak itu dari barat dan ya nggak apa-apa juga sih, bagus juga ya, karena memang mereka melihat. Nah, tapi kemudian yang paling penting adalah kita memahami itu adalah sebuah teori, sehingga bisa jadi mungkin sekarang itu berbeda ya. Saya suruh cerita, saya kebetulan punya cucu itu usia 2 tahun gitu ya, udah 2 tahun itu sudah megang handphone gitu ya, walaupun nggak boleh sih kita diatur itu untuk handphonenya gitu. Tapi mungkin tadi saya mau nanya juga nanti nih, jadi kira-kira nih ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, kira-kira bener nggak sih kalau anak sekarang kayaknya lebih cepat ya perkembangannya gitu ya, kayaknya lebih cepat nangkep gitu, kayak jawabannya iya sih sebagian besar, tapi itu belum tentu juga, nanti kita lihat gitu ya. Nah, itu pertanyaan dari pertanyaan dari ini ya Bu Ria ya, Bu Ria tuh. Kemudian kalau dari Bu Adedian, belum dijawab nih Pak Jailani nih, gimana Bu Widya dengan Bu Yeni nih, gimana mungkin pengalaman pribadi bisa jawab juga nih, gimana ketika anaknya itu kok begini gitu ya. Mungkin tadi yang dari sisi fisiknya, sebenarnya yang lebih menarik kita juga dari sisi spiritualnya sebenarnya. Silakan Pak Jailani, Bu Widya, Bu Yeni. Ya, terima kasih Bu Ria ya, semangat nih. Oke, terima kasih Pak dosen dan teman-teman yang lain udah Ya, dijawab. silakan Pak Jailani, gimana jawabannya nih? Baik, Pak dosen, terima kasih. Ini untuk pertanyaan dari Bu Dian atau Bu Ade ya, tentang masalah bagaimana cara menjelaskan tentang fisik remaja kepada anak yang baru ya, mungkin baru merasakan gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak dosen atau teman-teman yang lain. Mungkin kalau jawaban dari saya itu adalah, inilah pentingnya pertama kita mungkin belajar tentang masalah keagamaan pertama. Yang kedua mungkin rata-rata di sini bisa menjawab dengan pengalamannya. Kan berarti kalau orang yang sudah 40 tahun berarti pernah merasakan 12 tahun sampai 18 tahun. Berarti pengalaman itulah yang nanti bakalan kita berikan kepada anak turunan kita untuk menjawab bagaimana cara ketika anak kita itu memberikan pertanyaan hal-hal seperti itu. Nah, makanya
pelajaran tentang ilmu agama, contohnya seperti Imam Syafi'i menerapkan tentang ilmu fikih bahwasanya haid pada perempuan itu batas 9 tahun. Mungkin di zaman dulu di Indonesia 9 tahun itu belum bisa haid. Ya, karena penelitian Imam Syafi'i itu 9 tahun itu, umur 9 tahun itu disamakan dengan pada saat penelitian Imam Syafi'i di Mesir ataupun di negeri Arab sana. Tapi kenyataannya pada saat ini di Indonesia pun umur 9 tahun sekarang sini sudah banyak yang sudah haid. Artinya pengalaman tentang keagamaan, tentang mungkin ya adanya kelas yang ini, mungkin inilah bisa menjadi jawaban-jawaban tentang Budian kepada anaknya atau kita kepada anak murid ataupun yang lainnya. Mungkin ada beberapa tambahan lagi kepada teman-teman Bu Yani, Bu Widya, ataupun langsung Pak dosen yang turun tangan langsung boleh. Ya silakan Bu Widya dulu nih, pengalaman pribadi aja ketika ditanya sama anak, kira-kira jawabannya apa nih terkait dengan perkembangan fisiknya nih, silakan. Baik, nyoba sedikit ya Pak menjawab. Kebetulan memang kalau sekarang anak saya itu dua-duanya sudah masuk ke dewasa, satu udah usia 22, yang satu usia 16 tahun, mau masuk dewasa ke 17 gitu. Yang pasti yang pertama ketika mereka bertanya, kita jawab dengan jujur, tapi dengan bahasa yang ringan gitu Bapak. Jadi jangan terlalu berat dan tidak terlalu menjelimet menjawabnya. Nah, karena kalau kita terlalu menjelimet, khawatir anak itu tidak akan paham apa yang dengan kita sampaikan gitu. Terus ketika kita memberitahu itu, yang pasti jangan terburu-buru dan jangan merasa menghakimi. Jadi kayak kita ngobrol santai seperti ke teman atau ke sahabat aja, itu yang pasti sih Pak. Jadi anak itu bisa lebih cepat nangkap gitu. Apalagi kebetulan anak saya dua-duanya laki-laki. Jadi yang pertama itu pasti perubahan suara ketika mereka sudah mulai pubertas gitu, suaranya pasti berbeda dan mereka sudah bertanya. Nah itu jawabnya itu seringan mungkin, yang lebih mudah mereka cerna gitu ketika mereka bertanya itu kenapa ya suaraku jadi mulai berubah gitu. Terus saya jawabnya semudah mungkin tuh karena pita suaranya itu mulai memanjang gitu, yang lebih mudah gitu loh Pak dosen, atau mungkin bahasa yang lain gitu. Mungkin itu saja sih kalau pengalaman pribadi saya Pak, mungkin bisa ditambahin oleh Pak dosen atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeni. Sebelum ini Pak Asep Suryana Patah juga mau komentar nih kayaknya nih. Siapa nih? Bu Yeni dulu nih, mau komentar nggak nih? Mau jawab pengalaman pribadinya nih. Nah, oke. Silakan dulu Bu Yeni, nanti baru ke Pak Asep Suryana Patah ya. Silakan Bu Yeni. Baik Pak, mungkin kurang lebihnya sama seperti Bu Widya ya. Cuman tadi perbedaannya Bu Widya anak laki-laki, kalau saya anak perempuan gitu. Jadi selain di situ juga kita harus ya kasih dukungan untuk anak sih kayak gitu Pak. Jadi kayak mungkin sebagian orang tua ada yang dengan kesibukannya, jadi mereka tuh mau berceritanya enggan gitu kan. Nah, jadi gimana caranya orang tua bisa mendengarkan, jadi pendengar baik lah untuk anak-anaknya kayak gitu. Jadi kasih dukungan aja bahwa ini loh kamu tuh udah besar, kamu tuh udah ini, kayak gitu aja sih Pak. Motivasi sih kayak gitu aja Pak. Oke, intinya sudah betul sih ya, seperti itu. Pak Asep Suryana Patah, silahkan. Ada yang mau dikomentarin nih, menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama untuk masalah remaja sama dewasa ya. Jadi kalau remaja itu lebih condongnya daripada angka-angka usia gitu. Itu bisa dihitung gitu remaja. Walaupun yang usia di atas 30-an pengen masih dipanggil remaja gitu. Ada juga ya. Iya. Tapi kalau dewasa itu lebih ke pemikiran. Karena banyak juga
yang istilahnya masih belasan tahun, tetapi karena sering bergaulnya dengan orang-orang yang dewasa sehingga pemikirannya bisa juga dewasa. Jadi sudah bisa diandelin gitu. Punya anak masih belasan tahun tetapi bisa diandelin nih. Buat apa, buat itu. Karena pemikirannya udah kena gitu. Tapi jangan salah juga, anak yang belasan tahun tuh justru itu usia emas. Karena saya punya, ya bisa dibilang murid lah gitu, walaupun murid online. Nah, karena dia ini ketika zaman online kan dikasih fasilitas HP kan. Nah, akhirnya dia mulai tuh senang dengan Islam, kemudian buka situs-situs. Ternyata situs yang dia buka situs Wahabi. Akhirnya semua guru-guru yang di Indonesia maupun yang di Arab yang dia tonton tuh hanya situs dari Salafi Wahabi. Sehingga dan pendapatnya itu pendapat yang keras gitu. Sehingga orang tuanya dilawan. Nah, ini enggak, ini juga kurang bagus juga gitu. Dulu dia senang sholat ke masjid gitu. Sholat Jumat, sholat 5 waktu lah gitu. Sekarang udah enggak. Ya karena lihat situs itu. Kenapa nggak sholat di masjid? Karena situs yang dia buka itu situs yang keras gitu. Pendapat-pendapat yang keras. Sehingga orang tuanya bangunin. Bapak nggak usah maksa-maksa saya. Ini urusan sholat, urusan saya sama Allah katanya. Jadi udah tauhidnya udah terlalu tinggi. Padahal usianya masih belasan. Ya itulah karena faktor HP juga kan ya. Terus orang tuanya kan sama-sama kerja. Jadi dia, pokoknya hari-hari tuh dengar ceramah-ceramah yang keras-keras dia seneng gitu. Yang pokoknya yang tauhid udah. Sedangkan yang dasarnya kayak fikih, amalah, muamalah gitu. Yang ubudiyah, masalah ubudiyah dia belum, bahkan baca Quran aja masih Iqra 2 kalau nggak salah. Tapi karena dia sering nonton yang urusan tauhid aja gitu. Akhirnya orang tuanya udah usianya masih belasan. Bapak jangan terlalu maksa-maksa saya, urusan sholat, ini urusan saya dengan Allah. Nah, ini terlalu cepat dewasa juga ini, seperti ini. Bahkan dari agama, kalau misalnya ada guru, itu guru pun kalau misalnya dia ada pertanyaan yang menyulitkan, dia cari pertanyaan yang lebih sulit lagi gitu. Masalah tauhid, masalah, ya terutama masalah tauhid gitu. Sehingga orang tuanya sendiri nyerah gitu. Aduh gimana nih saya, masa bisa berantem gitu. Bangunin subuh, ayo bangun subuh. Gak mau sholat, urusan dibalikin lagi. Urusan sholat, urusan saya sama Allah. Biar ini hubungan saya sama Allah. Kalau bapak sana sholat gitu. Sampai segitunya. Coba aja ya. Ini pengalaman yang terjadi sekarang. Karena baru tadi bapaknya curhat gitu. Diajak Jumatan, urusan saya sama Allah. Nah, ini usianya masih belasan, tetapi daya pikirnya, mungkin daya tangkapnya nggak ada yang nyaring, sehingga dia telan semua ceramah-ceramah yang hubungannya dengan tauhid, dia telan langsung. Nah, ini usianya masih belasan, belum menginjak, mungkin baru balik juga mungkin. Tapi ya bisa dikatakan dewasa, tetapi dewasa itu memang harus ada pembimbingnya. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asep Suryana, luar biasa ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan, justru itu menunjukkan tidak dewasa gitu ya. Berarti anaknya memang belum dewasa karena dia menelan mentah-mentah gitu ya. Menelan bulat-bulat gitu ya. Ada Pak Tito nih, Kusnandar nih mau komentar nih, silakan. Menarik nih. Ya menarik tadi terkait dengan statement yang disampaikan oleh Ustaz Asep Suryana Fatani. Pak Tito mau komentar, silakan. Ya, terima kasih Pak dosen. Mohon izin Bapak dan Ibu rekan-rekan semua. Ini hanya sedikit apa ya Pak, untuk pengalaman pribadi Pak ya, terkait ya dengan pandangan mata kuliah ini. Saya senang banget karena memang
berkaitan dengan pengalaman, bukan masalah teori ini, Pak. Oke, ini saat ini Pak yang sering saya temukan untuk perkembangan usia muda ataupun remaja ya Pak ya, terutama di peserta didik di sekolah. Saat ini kemarin ketika pergantian Menteri Pendidikan bahwa ada kurikulum merdeka ya Pak ya, dengan metode-metode yang memang itu diterapkan guru itu tidak banyak berbicara gitu loh Pak. Malah siswa itu ya betul. Untuk literasi banyak membaca gitu kan. Betul. Nah yang sering saya pelajari dulu waktu saya sekolah itu tumbuh kembang peserta didik itu lebih mumpuni ketika belajar itu ketika seorang guru itu lebih menerangkan teori atau mata pelajaran dengan kehidupan yang ada di sekeliling kita gitu loh Pak. Ini yang sering saya tangkap gitu. Dan memang ketika saya praktekkan dibandingkan dengan literasi, memang sih membaca itu luar biasa Pak ya. Tapi ketika berbicara masalah peserta didik di kelas, ketika seorang guru menerangkan dengan memberikan contoh, terutama menselipkan yang namanya akhlak, adab, etika itu di dalam satu pelajaran itu, justru peserta didik itu lebih fokus gitu loh Pak. Nah ini yang sering saya temukan terutama di kelas saya, ketika saya ini juga saya selalu menjadikan teman mereka itu menjadi teman saya. Jadi kadang-kadang materinya itu cuma 15 menit Pak dosen. Jadi yang selanjutnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam perkembangan mereka gitu loh, dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Itu sih yang sering saya temukan. Demikian Pak dosen, itu pengalaman untuk tumbuh kembang peserta didik tentunya. Terima kasih Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Tito Kusnandar ya. Jadi kalau kita mempelajari mata kuliah ini ya, perkembangan peserta didik sebenarnya tadi bukan hanya menarik ya, mestinya itu menstimulus kita untuk banyak belajar, memahami ya perkembangan dari peserta didik ya di masa lalu, di masa sekarang, di tempat yang itu, di tempat yang ini, itu masing-masing itu berbeda ya. Jadi ini juga sebuah kritik ya, kritik saya terhadap teori-teori yang muncul terkait dengan perkembangan itu kan banyaknya itu dari barat gitu ya. Dari barat itu dalam artian itu bukan kita anti barat, bukan, tapi mereka melihat anak-anak mereka yang tumbuh di Amerika, di USA, di UK gitu ya. Sebenarnya agak berbeda dengan apa yang ada di anak-anak di Indonesia ini, terutama kalau kita mungkin di madrasah ataupun di pesantren. Ya, jadi Pak Tito, kalau kita belajarin nanti boleh banyak sekali buku-bukunya tentang teori perkembangan itu lebih amazing sebenarnya, lebih luar biasa gitu ya, pemahaman terhadap perkembangan dari anak ini atau peserta didik atau murid ini gitu ya. Oke, kalau dari saya Bu Adedianya ketika ditanya tentang perkembangan fisik, kalau saya mungkin gabungan antara nilai-nilai sains dengan spiritual, dengan agama gitu ya. Jadi mohon maaf, punten pisan mohon maaf nih ya. Misalnya seorang anak perempuan ketika mereka haid gitu ya, kemudian bertanya kepada ibunya, terutama ke bapaknya mungkin malu gitu ya. Bunda gitu ya, Uma kenapa kok saya keluar darah gitu kan ya. Apa nih gitu kan ya. Nah, walaupun sebelumnya sebenarnya memang sex education itu kan perlu dijelaskan ya. Ya kalau saya jawabannya ya dua. Pertama ya boleh dari sisi agama, boleh dari sisi sains gitu ya. Kalau dari sisi sains berarti ya sampaikan aja bahwa haid itu adalah pertanda bahwa ya adik itu sudah menginjak dewasa ya, menginjak dewasa, dan darah yang keluar itu adalah darah yang merupakan sel telur yang kemudian tidak dibuahi. Pokoknya sains lah, biologi gitu ya. Dan itu sebenarnya nanti di sekolahan mestinya ada tuh gitu ya. Kemudian nanti kalau dari sisi itu ringkasnya ya. Kalau dari sisi agama ya sampaikan bahwa haid itu adalah fitrah. Kemarin ingat ya, fitrah education system, fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap
perempuan, terhadap setiap wanita yang menjelang dewasa. Dan ketika adik itu sudah haid, maka itu adalah awal untuk menjadi seorang mukallafah, seorang manusia yang dibebani syariat. Dan lain-lainnya banyak lah, nanti bisa dicari sendiri. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki juga mungkin kenapa ya saya kok tadi malam mimpi kemudian basah gitu kan ya, mimpi basah gitu ya, ikhtilam misalnya, ya sampaikan saja gitu ya. Kalau saya udah senang tadi sampaikannya secara sains dan secara agama, karena itu memang mengatur semuanya. Sains termasuk juga tadi dari sisi psikologi, ya itu kan dari fisiknya kelihatan gitu ya. Nah kalau kita di prodi PAI justru yang paling penting, yang bukan paling penting ya, yang urgen, yang ada kaitan dengan mata kuliah kita ini dan juga prodi kita itu adalah ketika seorang anak tadi bertanya, kenapa sih kita harus percaya Tuhan gitu kan? Kenapa sih kita harus agamanya Islam? Kenapa sih Bunda saya harus sholat sih? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga mestinya harus dijawab gitu ya, sesuai tadi kata Bu Widya ya, dengan Bu Yani juga ya, sesuai dengan perkembangan dari anak gitu ya. Dan itu bukan ujuk-ujuk gitu ya, bukan tiba-tiba usia tadi ketika haid atau ketika mimpi basah gitu langsung dia tanya, tidak, justru dari awal kan, mulai dari istinjanya gitu ya, kemudian ketika mungkin mulai belajar toharohnya, berwudu gitu ya, itu dari awal gitu. Di situ nanti kalau kaitan mungkin kalau yang laki-laki tentang sunat atau khitan misalnya, kan ada khitan yang usia 7 tahun ada ya, 7 hari, ada juga yang 3 tahun, ada 4 tahun, ada 5 tahun. Itu kan pilihan agar terbiasa nih dengan hidup bersih misalnya gitu ya. Nah itu pilihannya Bu Ade ya, kaitan dengan ketika bertanya ya. Nah ini di Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali itu dibahas, beliau membahas tentang pendidikan ya, dari mulai tadi 0 sampai 1 tahun sampai dewasa. Justru yang paling banyak itu malah kalau di Islamic perspektif itu malah di usia menjelang dewasa tadi ya, remaja ketika sudah mulai akil balik itu justru malah banyak dibahas ya. Walaupun tadi yang misalnya dari mulai usia 5-6 tahun kan hadisnya juga sudah jelas, kita sudah hafal semuanya tuh. Nah, yang paling penting juga tadi pentingnya kan kaitan dengan dengan materi dari pendidikan agama Islam. Yang paling penting tadi saya katakan itu adalah justru kita itu harus menggali dari nilai-nilai ataupun dari pendapat-pendapat para ulama terkait dengan teori perkembangan dari peserta didik dalam perspektif Islam. Tadi baca Al-Ikhya Al-Ghazali, baca Muqaddimahnya Ibnu Khaldun ketika bicara tentang sosial, kemudian bicara juga tentang dari Ibnu Sina secara fisik gitu kan. Tadi kalau kita bicara tentang mata kuliah kita ini kan perkembangan ya. Jadi perkembangan itu ya secara fisik ya, walaupun nanti lebih ke arah pertumbuhan dengan secara mental, emosional, spiritual. Nah itu ya, jadi spiritualnya jangan lupa nih, harus dibawa karena kita pendidikan agama Islam ya. Kalau sekarang tadi saya katakan, anak-anak sekarang ini, anaknya Pak Jelani sudah bisa ngapain nih, kayaknya cepet banget ya gitu ya. Itu apakah memang seperti itu atau mungkin memang zamannya berbeda ya. Nah zaman ini penting, tadi yang saya mau sampaikan juga, jangan sampai ketika seorang anak itu sudah mulai akil balik ya, sudah mulai haid, sudah mulai mimpi basah dan lain sebagainya, itu mereka malah nanyanya itu di ChatGPT, nanyanya di Google gitu ya misalnya gitu. Itu lebih berbahaya malah justru gitu ya, lebih berbahaya. Atau mungkin kalau biasa kadang juga nanya ke teman-temannya. Kalau nanya teman-temannya nanti biasa kita bisa lakukan di bimbingan konseling itu ya peer ini ya, peer review ya. Jadi apa sih namanya itu ya pendidikan antar seusia sebaya lah gitu ya. Itu juga penting juga tuh. Seperti itu ya untuk jawabannya. Kemudian tadi ada dari Pak siapa nih, Pak tadi ya, nggak kelihatan di ininya ini. Ini masih ada satu lagi yang presentasi atau sudah Pak Ustadz Ali Imran? Mau bertanya satu lagi sudah bisa Pak? cukup Pak dosen. Nanti Pak Rendra jam 4. Ada 15 menit untuk sholat. 15 menit lagi belum pada sholat ini ya. Oke. 10 menit lagi lah, 5 menit lagi. Tadi menarik nih yang disampaikan Ustadz Asep Suryana Patah ini ya. Nah ini juga nanti dari perkembangan, walaupun itu sebenarnya bukan hanya dari sisi pemahaman gitu ya, dari sisi pemahaman, tapi juga dari sisi mungkin kalau bahasa doktrinisasi dan juga berita yang mestinya memang objektif gitu ya. Misalnya ketika seorang anak ditanya
ditanya kenapa nggak sholat, kemudian apa, ya itu kan urusan saya dengan Allah gitu. Itu ya tadi mungkin ya dewasa yang karbitan gitu ya, dadakan gitu. Tapi itu bukan dewasa, justru itu malah menunjukkan dia itu masih anak-anak gitu ya, belum dewasa. Kenapa? Karena belum bisa menyaring dari informasi yang ada. Nah, ini penting nih ya. Jadi ciri dari dewasa itu kan dia bisa holistic thinking gitu ya. Jadi berpikir lebih holistik, berpikir lebih menyeluruh gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu perspektif. Misalnya nih ya, misalnya ketika bicara tentang anak-anak remaja nih ya, orang menyebutnya kenakalan remaja gitu ya. Kenakalan remaja itu kenapa sih gitu kan ya? Atau mungkin kita juga boleh diskusi nih apa namanya, istilahnya itu tindak apa, kebijakan ya, bukan tindakan, kebijakan dari KDM nih misalnya, ya udahlah anak nakal itu ditaruh di barak militer gitu kan ya. Tapi ada pejabat lain udah anak-anak itu ditaruh di pondok pesantren. Wah, nanti dibandingkan nih berarti dari risetnya nih, anak yang nakal itu mendingan ditaruh di pondok pesantren atau ditaruh ya di barak militer gitu kan ya. Wah, ini menarik ini. Jadi seperti apa sebenarnya pendidikan terutama yang didasarkan kepada PAI ya, pendidikan agama Islam. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan agama Islam juga ansih ya, bukan hanya bicara tentang agama ya, tapi juga bicara tentang skill, kemampuan sesuai dengan perkembangan dari peserta didik. Nah, itu penting tuh gitu ya. Jadi bukan hanya dari satu sisi. Tadi kalau jadi dari pasif itu ini kayaknya salah gitu ya, nggak tepat lah ketika orang itu sudah masa seorang anak nggak mau sholat alasannya itu hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jelas salah. Nah, tinggal bukan menyalahkan siapa gitu ya, tapi ya kita riset pertama, oh ternyata tadi mungkin karena orang tuanya kurang perhatian, kemudian juga pemahamannya terhadap misalnya itu video-video yang dia lihat gitu kan ya. Itu penting gitu ya, untuk penting. Oke, kemudian ya mata kuliah ini kita juga sebenarnya memang kita jadi tahu, oh ternyata seorang anak itu ya memang berbeda gitu ya. Ada istilah anak itu adalah manusia kecil gitu ya. Anak itu adalah manusia kecil, peserta didik murid itu adalah manusia kecil gitu ya. Nah, jawabannya ya mestinya tidak gitu ya. Yang kecil itu kan adalah fisiknya ya, emosionalnya gimana, sentuhan rohaninya, ruhiyahnya itu seperti apa gitu. Jadi saya justru ingin dari mata kuliah ini malah terinspirasi untuk bagaimana sebenarnya Islam itu memandang tentang perkembangan dari peserta didik gitu ya. Kita bolehlah komparasikan dengan teori-teori perkembangan yang ada. Misalnya nih, kalau kita bicara tentang remaja ya, remaja itu kan ada remaja awal. Ini di satu teori menyebutkan itu usia 12 sampai 15 tahun ya. Remaja madya ya, middle adolescence itu 15 sampai 18, kemudian fase remaja akhir itu 18 sampai 21. Nanti 21 ke atas itu baru ke pemuda gitu kan ya. Nah, ini kan itu teori gitu ya. Artinya itu ya kalau dalam kaidah itu kuluna rodun mardudun illa sahibu hadzal qabr gitu. Jadi sebagai sebuah teori gitu ya. Ya mungkin agak beda sedikit. Oh, ini tahunnya berbeda nih gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya nih saya ambil dari teorinya siapa Alfred ya, Binet nih, baca Binet aja gitu ya. Jadi kalau dia menyebutkan bahwa kemampuan anak untuk mengenali informasi abstrak baru sempurna di usia 12 tahun. Pada usia 14, anak sempurna dia dalam mengambil kesimpulan dan informasi abstrak. Tadi misalnya pengenalan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya di usia berapa? Ini kalau ambil dari teorinya beberapa, misalnya tadi itu ada Alfred Binet misalnya, atau mungkin dari Robert Bandura misalnya gitu, atau mungkin dari Konopka misalnya. Itu juga masing-masing berbeda dan kita mestinya memang mempelajari keseluruhan baru nanti bisa membandingkan gitu ya, membandingkan kaitan, oh ini benar nih ternyata, atau mungkin oh ini beda nih. Misalnya nih ya, kalau di sini saya ambil dari teori psikososial, menyebutkan bahwa yang namanya perkembangan itu anak itu mulai cemas terhadap penampilan badan atau fisik gitu ya, seperti dengan self consciousness gitu ya. Nah, ini benar nggak sih gitu kan ya. Nah, itu kita tinggal bandingkan ya, dulu dengan sekarang di Eropa, di Amerika dengan yang ada di Indonesia ya, mungkin
gitu ya. Mungkin berbeda. Nah, inilah tugas kita sebagai akademisi, sebagai pembelajar untuk terus belajar dari berbagai sumbernya. Tadi Ustaz Asad bilang jangan ditelan mentah-mentah, jangan ditelan bulat-bulat gitu ya. Jadi belum tentu nih nanti orang mengatakan, wah kita nggak boleh KDRT ya, RT kekerasan rumah tangga memukul anak gitu misalnya gitu kan. Oh nggak boleh anak, jangan sholat dulu nih gitu kan ya, kasihan gitu ya dan sebagainya. Nah tadi misalnya ya udahlah kamu subuh aja padahal ya yang kita bisa ini kan, yang kita bisa diskusikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke ya, hari Jumat berikutnya. Pak Ustadz Ali Imran, ada sepatah dua patah kata atau berpatah-patah kata, silahkan. Terima kasih untuk dosen luar biasa. Juga ucapan terima kasih pada kelompok yang tadi untuk presentasi yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan presentasinya juga pemahaman lebih mendalam dari Bapak dosen kita, agar kita bisa menyerap yang luar biasa ilmu-ilmu tersebut. Terima kasih Pak dosen semuanya dan teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Talim. Ya, baik untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen. Ini belum selesai nanti buat. Oke, semangat. Terima kasih semuanya.